This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine. What? Cepat sekali ya waktu berlalu. Sudah di akhir bulan Juli loh. Wow, berarti hanya 5 bulan lagi ya kita di tahun 2022 ini. Asik, berarti aku akan segera ulang tahun. Asik, aku akan segera umur 9 tahun. Aku ingin cepat tinggi seperti kakakku. Tenang. Kamu pasti tinggi. Makan yang sehat dan minum susu setiap hari. Lalu berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberi pertumbuhan. Pasti kamu cepat tinggi, ya kan? Wah, aku senang mendengarnya. Iya ya, Tuhan kan selalu mendengarkan permohonan kita. Supaya iman kita semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan, ayo kita join ibadah online Star Kids yang super keren ini. Yuk, siapkan Alkitab untuk kita baca bersama, lalu duduk dengan rapi dan konsentrasi. Berarti kita tidak makan dan minum. Hormati Tuhan karena kita sedang ibadah kepada Tuhan. Yuk, keluarkan suara untuk memuji menyembah Tuhan dengan semangat ya. Supaya semakin banyak teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengar firman Tuhan, teman-teman bantu klik like dan subscribe dan share ya link online Star Kids. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih kami masih bisa mengikuti ibadah online Star Kids. Mari Roh Kudus hadirlah bersama kami dimanapun kami berada. Tolong bantu kami untuk menghormati kehadiran-Mu ya Roh Kudus dengan cara mengikuti ibadah online ini sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Ku mau bersorak
atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus.
Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. We are back! Ready to do the battle? Let's go girls! Let's go girls! Kali ini permainannya adalah perhatikan gambar ini, lalu jelaskan apa sih gambar itu. Setiap gambar yang bisa dijelaskan dengan tepat dan cepat, dia berhak untuk memperoleh 100 poin. Dan pencapai 200 poin pertama, dialah pemenangnya. Siap? Ashley siap? Siap. Loretta siap? Siap. Oke. Siap ya, untuk mengetahui siapa yang terlebih dahulu, angkat pom-pomnya. Konsentrasi, konsentrasi. Gambar pertama. Burung yang diperintahkan Allah memberi makan Elia. Wow, hebat. Loretta 100 poin. Konsentrasi lagi. Gambar 2. Mujizat Allah terjadi untuk ibu janda, tepung dan minyaknya menjadi melimpah. Very good Ashley. Dia duluan dan jawabannya benar. 100 poin untuk Ashley. Tadi penentuan. Konsentrasi Loretta, konsentrasi Ashley. Gambar 3. Oke, Ashley. Allah mengirim api dari surga untuk membakar persembahan Elia. Wow, you are right. 100 poin for you Ashley. Yeay, aku punya 200 poin. Yeay, I've got it. Aku dapat hadiahnya. Kali ini Ashley, minggu lalu Tata. Selamat Ashley, congratulations untuk Ashley dan terima kasih. Cuman kali ini beda nih, supaya Tata tetap happy. Aku memang punya ekstra nih, 1 buat Tata. Wah, Thank you, Tati. that's for fun. Untuk kita happy-happy, senang-senang. Nah, sekarang kita akan mulai the amazing story from the Bible. Yay, we are ready for the Bible story. Adik-adik pasti masih ingat peristiwa menegangkan ketika Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dan kita sudah melihat bukan bagaimana api dari surga turun membakar semua persembahan di atas mezbah. Nah, terbukti bukan bahwa dialah Allah yang benar dan berkuasa. Allahnya Elia, Allahnya kita semua. Ya, aku kagum pada Allah yang benar dan berkuasa, yang sanggup mengirim api dari surga. It was a great battle, suatu pertandingan yang besar. Dan akhirnya semua orang tahu bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sedangkan Baal adalah patung biasa yang mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar, karena memang Baal adalah patung dibuat oleh tangan manusia. Setelah peristiwa di Gunung Karmel itu, Elia berkata kepada bujangnya atau pegawainya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Lihatlah apakah ada tampak kelihatan awan di langit." Lalu benar, bujangnya itu melakukan apa yang Elia katakan. Dia naik ke atas dan ia melihat. Lalu dia kembali lagi kepada Elia. "Tuan, tidak ada apa-apa. Tidak ada awan." Lalu kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Pegawai itu mencoba melihat terus sampai 7 kali. Untuk apa pengawal itu disuruh melihat awan?
Yang aku tahu belajar di sains, ilmu pengetahuan, dengan adanya awan maka itu tandanya akan ada turunnya hujan. Wow, you are so clever. Ashley very clever. Pintar sekali. Benar itu. Lalu pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Jadi setelah 7 kali bujang itu melihat, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Yay! That's it. It's gonna rain. Good, good. Wah, akhirnya ya hujan segera akan turun. Setelah kekeringan selama 3,5 tahun, waktu yang lama sekali loh. Kalau aku sekarang berumur 10 tahun, berarti aku umur 13,5 tahun. Baru turun hujan. Lama banget itu. Maka dalam sekejap setelah tadi terlihat awan, benar-benar sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Dan benar adik-adik, turunlah hujan yang lebat. Keren bukan? Yes, it's raining. It's raining. Sementara itu di istana nih beda ceritanya. Ketika Ahab memberitahukan kepada istrinya yang bernama Isabel itu semua yang dilakukan Elia di Gunung Karmel, maka marahlah Isabel lalu menyuruh seorang suruhan menangkap Elia sesegera mungkin. Loh, kok marah? Kan dalam pertandingan itu ada yang menang dan ada juga yang kalah. Dan Baal memang kalah karena dia hanya benda yang mati. Jangan marah dong. Iya, betul. Seharusnya Raja Ahab dan istrinya bertobat. Dan patung-patung itu janganlah disembah lagi. Itu hanya buatan manusia. Ia tidak bisa apa-apa. Bukankah matamu sendiri Raja Ahab yang telah menyaksikannya? Oh, come on. Benar, Ashley. Baal itu kan patung yang tidak bisa apa-apa, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Tapi Raja Ahab dan istrinya malah marah. Tetapi adik-adik, Nabi Elia adalah manusia biasa. Mengapa saya katakan begitu? Karena rupanya Nabi Elia nih entah mengapa kali ini tiba-tiba dia ketakutan. Lalu ia pergi menyelamatkan dirinya untuk menyelamatkan nyawanya. Karena ia sangat ketakutan, Ashley, Tata, dia ketakutan banget. Ia merasa sendirian. Lalu ia masuk ke padang gurun yang luas. Lalu duduk di bawah sebuah pohon namanya pohon arar. Wah, aku seakan tidak percaya. Masa Nabi Elia ketakutan seperti itu? Ya, betul. Kemudian dalam ketakutannya, dalam kesendiriannya, Nabi Elia merasa ingin mati katanya. Dia katakan begini, Ashley, Loretta, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. What? No. Don't do that, Elia. Remember God who help you. Ingatlah Tuhan Allah yang hidup yang telah melakukan banyak mukjizat. Ya Elia, ingat bagaimana burung gagak dikirim Allah untuk memberi makan. Dan bagaimana engkau, Elia, dipakai Allah membuat tepung dan minyak ibu janda itu menjadi berlimpah. Lalu anaknya yang mati menjadi hidup kembali. Ingatkah engkau akan hal itu? Ini loh, baru saja terjadi. Engkau melihat bagaimana api dari surga turun. Allah membuktikan dia Allah yang hidup. Apa yang kalian katakan, Loretta, Ashley, adalah benar. Tetapi Elia adalah manusia biasa seperti kita. Bahkan Tuhan Yesus pun juga merasakan seperti yang Elia alami. Saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus merasa tidak sanggup untuk mengalami penyaliban yang harus ditanggungnya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus katakan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Artinya, kalau boleh hal ini tidak terjadi pada dirinya.
Tetapi Tuhan Yesus tetap taat kepada Allah. Tetap taat pada kehendak Allah daripada apa yang dirasakannya dia lupakan. Karena itulah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang dosa kita diampuni. Dan semua kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Thank you Jesus for saving me from sin. Engkau menghapuskan dosaku supaya aku bisa bersatu kembali dengan Allah. Bahkan saat ini pun aku merasa Tuhan Yesus ada di dalam hatiku dan menjadi sahabatku selamanya. Saat ini Elia sedang merasa kelelahan. Ia merasa kesepian dan ia merasa sedang dalam masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua itu yang membuat Elia tidak bisa melihat Allah. Dan akhirnya ia merasa putus asa. Aku mulai mengerti sekarang bagaimana perasaan hati Elia. Yeah, I understand. I think Elijah just needs rest and comfort. Yang dibutuhkan dia istirahat dulu. Kasihan Elia lelah. He needs healing and encouragement. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dan karena ditebak ya adik-adik, ia tidur nyenyak sekali karena kelelahan. Lalu tiba-tiba Allah tuh tahu adik-adik orang yang sedang lelah. Seorang malaikat menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Oh yes, the angel. Pertolongan istimewa datang kembali dari surga. Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Lalu ia makan dan minum. Dan kemudian Elia benar-benar dia lelah. Dia berbaring lagi dan tidur lagi adik-adik. God is so good to you, Elijah. Allah berikan menu kesukaanmu loh. Roti bakar lengkap dengan air. Okay, never mind. Just sleep again. It is a healing process for you. Menyembuhkanmu dari kelelahan. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan benar adik-adik, oleh kekuatan makanan yang telah dimakannya tadi, Elia sudah beristirahat juga. Sudah cukup istirahatnya nih. Wah, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampailah ia di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Very good Elia, sekarang kamu sudah kuat lagi ya. Yes, you did it again. Elia berjalan 40 hari dan 40 malam. Itu berarti 1 bulan 10 hari ya berjalan. Amazing, you are a very strong man. Pasti Allah yang memampukanmu. Di sana di Gunung Horeb, lalu masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menentukan mezbah tempat korban bagimu dan melenyapkan nabi-nabi Allah dengan pedang. Dan sekarang hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan sekarang mereka ingin mencabut nyawaku." Oh good Elia, kamu bisa curhat atau mencurahkan isi hatimu kepada Allah. Yes, it is good for you to tell God everything. Itu pula yang aku lakukan saat aku sedang sedih. I just tell God everything. And God listens. Aku merasa lebih lega deh. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka melalui Tuhan, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu terjadi.
Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ya. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Angin, gempa, dan api. Lalu datang sepoi. Wait, Ashley, apakah kamu mengerti? Do you understand? Ya, I am wondering too. Apa yang sedang terjadi ini? Baiklah, bagaimana kalau kita saksikan bersama apa yang sedang terjadi pada Elia dalam tayangan ini. Elijah was running for his life. King Ahab's wife, the wicked Queen Jezebel, was trying to kill him. Elijah was so scared that he had forgotten all the wonderful things God had done for him. He had forgotten that God could protect him from the wicked queen. Instead, for 40 days, he ran hundreds of miles into the desert. Finally, he came to Mount Horeb. There, he hid in a cave. "What are you doing here?" God asked him. You can tell Elijah felt sorry for himself by the way he answered God. "I have worked very hard for you, Lord," he said. "The Israelites have rejected you. They have broken down your altars and killed your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Elijah was telling God, "I worked hard for you and see how tired and discouraged I feel?" So God replied, "Go stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." This was God's way of saying, "Elijah, come here. I want to talk to you." Elijah did as God said. Then a great wind tore through the mountains and shattered the rocks. But Elijah didn't get up because he didn't hear God's voice in the wind. God was not in the strong wind. Next, an earthquake shook the mountain, but Elijah still didn't get up. He didn't hear God in the earthquake. After the earthquake, a terrible fire swept by. But still, Elijah didn't hear God's voice. God was not in the wind, the earthquake, or the fire. After all those powerful forces of nature, a gentle whisper came. Some Bible translations call it a still small voice. And in that gentle whisper, Elijah recognized God's voice. He pulled his coat over his face. Then he stood at the cave entrance to listen to God. Again, God asked Elijah the same question. "What are you doing here?" And Elijah gave his same "poor me" answer. God wasn't angry at Elijah for giving up and running away. God wasn't angry because Elijah forgot to trust him. God's gentle whisper spoke of God's love. God loved Elijah even when he felt sorry for himself. Gently, God encouraged the tired prophet. Then he sent him back to work, and God assured Elijah that he was not alone, for he wasn't. For God still had 7,000 faithful worshipers in Israel. Oh, Allah rupanya berbicara pada Elia dengan sangat lembut ya. Sungguh engkau Allah yang sangat mengerti. Awesome God, I love you God. Benar sekali. Allah adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Apalagi di saat-saat kita sedang merasa sedih, merasa sendiri, kesepian, dan dalam masalah yang berat. Apapun itu, Allah sesungguhnya tidak pernah jauh dari kita dan Dia sangat mengerti semua yang ada dalam hati kita. Yang perlu terus kita ingat adalah tetap mempercayai Allah apapun yang terjadi. Yes, have faith all the time. Faith, I can trust God no matter what.
aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Dan peganglah janji Allah atas kita. Karena kita ini milik kesayangannya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bukankah itu istimewa? Coba baca bersama dalam Ibrani 13 ayat 5b. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hebrews 13 verse 5b. I will never leave you nor forsake you. Benar sekali. Itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak pernah kita akan ditinggalkannya. Mari kita percaya Allah sangat mengasihi kita. Dia Allah yang mengerti kita. Dia Allah yang dekat dengan kita. Karena Allah sudah berjanji dengan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa janjinya ya dan amin pasti Allah lakukan. Seperti di dalam Yesaya 41 ayat 13. Yuk kita nyanyikan bersama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. 1. Mari kita mendekat kepada Allah melalui doa kita. Tuhan Allah yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang besar dan maha kuasa, tetapi Engkau mau mengerti hati kami. Thank you God for your great love for us. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. You are a good God. I am amazed at you, God, and I love you so much. Mari Tuhan, Allah yang maha baik, curahkanlah kasih-Mu atas kami, curahkanlah kasih-Mu yang ajaib atas setiap kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu mengerti kami karena Engkau begitu dekat dengan kami. Pada saat sedih, Engkau akan menghiburkan kami. Pada saat kami memiliki masalah, Tuhan akan membuka jalan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat, yang luar biasa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengerti hati kita ya. Aku mau semakin dekat dengan Allah karena Dia sangat mengasihiku. Betul sekali. Aku sudah mengalaminya. Allah sangat mengasihiku dan Allah sangat mengerti hatiku. Apalagi di saat-saat aku sedang dalam masalah, Allah selalu menolongku. God is a good God. Teman-teman, sekarang saatnya klik subscribe dan like lalu share link ini pada teman-teman kita lainnya supaya mereka juga tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihinya. Mari kita bangun iman kita supaya semakin kokoh
join Zoom Anak Berdoa pada Minggu 7 Agustus 2022 jam 5.30 sore. Kita percaya Allah akan menjawab doa kita. Amin. Oh ya, sudah join Zoom Connect? Join yuk, acaranya rame loh. Jumat 12 Agustus 2022 jam 5 sore. Kita saling sharing, main games yang seru, dan hadiahnya pasti dikirim ke rumah loh. It's quiz time! Apa nama gunung tempat Elia bersembunyi? Kirimkan jawabannya di nomor hotline Star Kids ya. Bagi teman-teman yang diizinkan Papa dan Mama ikut ibadah onsite atau ibadah langsung, silakan datang ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi Fajar Pengharapan. Kisah Alkitab di Star Kids yang seru ini dapat selalu dilihat setiap waktu di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan setiap saat. Teman-teman, ayo memberi persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa minta bantuan pada orang terdekat untuk membantu memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Terima kasih. Hebat, bagi teman-teman yang sudah ikut ibadah sampai akhir, kami tunggu minggu depan dan ajaklah teman lainnya untuk join ya. Tetap semangat dan God bless you.